Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat siang dan selamat datang Dinas Kebudayaan Kabupaten Sragen, kemudian juga teman-teman dari komunitas dan juga sanggar, lalu teman-teman dari Direktorat PTLK, dan juga kedua narasumber yaitu Bapak Dede Pramayoza dan juga Bapak Heru Hikayat. Selamat datang dan selamat bergabung di Lokakarya sesi kedua Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Saya Pradika Abimanyu atau Abi sebagai moderator pada Lokakarya sesi kedua siang hari ini. Sebelum Lokakarya dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa secara singkat dimulai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Lokakarya sesi kedua ini. Lokakarya ini akan berlangsung selama 120 menit atau 2 jam hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Lokakarya pada sesi kedua ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Lokakarya pada sesi pertama yang diadakan pada 2 minggu lalu, dan akan membahas terkait yang pertama adalah struktur tim kerja atau panitia yang sudah dibentuk pada tahun ini. Kemudian juga progres atau perkembangan terkait konsep dan bentuk kegiatan. Dan juga nanti akan ada diskusi bersama kedua narasumber guna mengidentifikasi usulan-usulan atau kebutuhan Lokakarya peningkatan kapasitas platform Indonesiana yang nantinya akan diadakan secara luring atau tatap muka. Selanjutnya Bapak Dede dan Bapak Heru mungkin ingin memberikan sedikit refresh terkait apa saja yang sudah dicapai di Lokakarya sesi pertama dan apa saja yang akan dibahas di Lokakarya sesi ini. Silakan mungkin Pak Dede atau Pak Heru, untuk waktu dipersilakan. Oke, selamat siang. Dek, saya duluan ya, sebentar. Silakan. Selamat siang teman-teman dari Direktorat PTLK, juga teman-teman dari Kabupaten Sragen. 2 minggu tidak terasa, sekarang kita akan mengikuti Lokakarya daring sesi kedua. Nah, Mas Abi, tolong sambil disiapkan file yang tim kerja, struktur tim kerja. Tempo hari kan saya pernah mengirim. Jadi tadi seperti sudah disebutkan oleh Mas Abi, salah satu agenda kita untuk hari ini adalah tentang tim kerja. Saya belum tahu apakah teman-teman di Sragen ini sudah membentuk tim kerja atau belum. Hanya saja kami sudah menyusun struktur tim kerja yang kami rekomendasikan. Bapak Ibu sekalian, struktur tim kerja ini bukan harga mati, maksud saya adalah bisa disesuaikan. Tapi yang paling pentingnya adalah bidang-bidang kerja yang ada di sini sebisa mungkin diadakan DM-nya direkrut untuk pelaksanaan ruang lingkup tugas yang khusus. Nah, kira-kira seperti ini struktur tim kerja yang biasa kami rekomendasikan. Paling atas adalah direktur festival, itu adalah ketua panitia. Bapak Ibu teman-teman sekalian, perlu diingat bahwa kami dalam platform Indonesiana biasa membedakan antara penyelenggara dan pelaksana. Penyelenggara itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan mendukung langsung pelaksanaan kegiatan dan juga tentu saja memiliki ya. Jadi kalau teman-teman membuat struktur kepanitiaan disahkan melalui surat keputusan mungkin kepala dinas atau bahkan kepala daerah, itu tentu saja akan mencantumkan unsur-unsur pimpinan daerah. Nah, kelengkapan seperti itu tidak termasuk dalam struktur ini. Kami hanya merekomendasikan struktur untuk panitia pelaksana. Jadi bukan struktur penyelenggara, tapi pelaksananya saja. Panitia pelaksana atau tim kerja pelaksana adalah satu tim, sekelompok orang yang kita amanati untuk melaksanakan hasil kesepakatan bersama.
nama festival, tanggal kegiatan, itu kan merupakan hasil rembugan. Kadang-kadang misalnya itu sesuai dengan arahan kepala daerah, misalnya itu bukan keputusan tim kerja pelaksana, tapi tim kerja pelaksana kemudian diamanati untuk melaksanakan keputusan tersebut. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Direktur festival itu paling puncak, paling bertanggung jawab, kemudian di bawahnya bersejajar itu ada tim pengelolaan pengetahuan, sekretariat, dan tim kurator. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kami biasanya merekomendasikan agar tim kerja itu sebagian besar diisi oleh unsur non aparatur sipil atau yang biasa kita sebut aktivis komunitas. Nah, cuma karena ini berhubungan dengan pengelolaan anggaran dari negara, maka biasanya tim sekretariat itu diisi oleh para ASN karena berhubungan dengan kemampuan pengelolaan administrasi negara. Nah, sementara tim pengelolaan pengetahuan itu adalah tim yang tanggung jawab utamanya mengenai basis wacana ya dari kegiatan. Jadi kalau misalnya sesi pertama kita sudah berdiskusi tentang nama kegiatan Jagat Jawa Benawi Sonten. Apakah itu Benawi Sonten, nama lama dari Bengawan Solo dan seterusnya. Nah, mengumpulkan riwayat atau narasi tentang asal-usul nama tersebut itu menjadi tugas tim pengelolaan pengetahuan. Di bawahnya ada manajer riset dan manajer arsip. Arsip itu termasuk apa yang biasa kita sebut dokumentasi kegiatan, jadi bukan hanya fotografi, videografi, tapi juga arsip-arsip bisa berupa clipping koran, atau misalnya dokumen-dokumen, misalnya risalah penelitian tentang asal-usul nama Benawi Sonten itu misalnya. Nah, kemudian tim kurator itu adalah perancang ya, konseptor. Jadi kalau pada sesi pertama itu kita berdiskusi tentang tadinya ada 3 proposal dari Sragen, maka bagaimana menyatu padukan ketiga ide itu. Itu salah satu pekerjaan tim kurator. Di sebelah mana titik tekannya, bagaimana memadukannya, lalu bagaimana menerjemahkannya menjadi sejumlah rangkaian program, itu pekerjaannya tim kurator. Kurator seorang, kalau misalnya memang dipercaya ada 1 orang, atau tim berdua, bertiga, bersembilan, tergantung kebutuhan. Nah, langsung meluncur ke bawahnya ada direktur komunikasi kerjasama, direktur program, dan direktur artistik. Direktur komunikasi kerjasama bertanggung jawab untuk komunikasi itu bukan hanya publikasi ya, lebih luas dari itu. Kerjasama itu yang biasa kita sebut dengan pengembangan jejaring. Jadi misalnya balik lagi ke tim pengelolaan pengetahuan yang meriset tentang asal-usul nama Benawi Sonten. Hasil riset dari tim pengelolaan pengetahuan bisa dimanfaatkan oleh bidang komunikasi untuk mempublikasikan festival. Kira-kira seperti itu alurnya. Kemudian direktur program itu akan menerjemahkan rancangan yang sudah dikerjakan oleh tim kurator. Jadi misalnya sudah disepakati ada ritus, ada tarian, ada sarasehan, misalnya ada 3 mata program itu, keputusan tim kurator, maka direktur program kemudian mengelola keputusan itu dan menerjemahkannya menjadi langkah-langkah kerja. Nah, manajer acara di bawah direktur program itu sesuai dengan postur programnya. Kalau misalnya ada 3 program tadi, ritus, tarian, dan sarasehan misalnya, maka perlu 3 manajer acara. Jumlah manajer acara tergantung rancangan programnya. Nah, direktur artistik itu sama, menerjemahkan rancangan tim kurator ke dalam sejumlah kerja artistik, misalnya penentuan lokasi panggung, panggungnya seperti apa, lalu bagaimana tata cahayanya. Nah, direktur artistik dibantu oleh manajer lokasi, manajer perlengkapan, dan manajer teknis. Mas Abi mungkin disambung ke slide berikutnya, di situ ada deskripsi ringkas tentang ruang lingkup tugas dari masing-masing posisi sumber daya manusia dalam struktur tim kerja yang tadi barusan saya tunjukkan. Slide terakhir masih deskripsi tugas ya Mas Abi. Coba dilihat slide berikutnya. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini sekedar pengantar ringkas. Selanjutnya nanti kita bisa berdiskusi tentang penyesuaian posisi-posisi dalam tim kerja. Itu salah satu yang perlu didiskusikan sekarang. Saya nggak tahu, sekali lagi saya nggak tahu kondisinya, apakah teman-teman di Sragen sudah mulai membentuk atau tidak. Nah, nanti karena kita masih akan ada lokakarya luring, maka pada saat lokakarya luring, insya Allah kami akan datang. Nggak tahu apakah jadi atau kita harus mengundang narasumber lain.
Nah, itu hal kedua yang perlu kita identifikasi pada sesi kali ini, yaitu apa sekiranya materi yang perlu dibahas dalam lokakarya luring, lokakarya offline nanti. Kalau pada sesi ini kita bisa menyepakati ada kebutuhan yang khusus untuk perencanaan kegiatan di Kabupaten Sragen, maka itu memudahkan buat kami, karena saya sama Mas Dede itu bukan nanti harus langsung datang ke Sragen untuk menjadi narasumber lokakarya luring. Yang paling penting adalah kami harus merumuskan siapa narasumber yang tepat untuk diutus membantu mendampingi teman-teman di Kabupaten Sragen. Nah, kalau kita bisa menyepakati apa topik bahasanya pada sesi ini, itu akan memudahkan untuk pemenuhan kebutuhan kita bersama. Nah, itu poin kedua. Jadi sekali lagi tentang struktur tim kerja, menuju lokakarya luring nanti pilihannya ada dua. Apakah misalnya pada saat lokakarya luring itu tim kerja sudah terbentuk, artinya peserta lokakarya luring itu adalah para anggota tim kerja, atau misalnya masih posisinya menuju terbentuk. Jadi pada saat lokakarya luring itu adalah calon-calon tim kerja, para kandidat SDM yang akan menduduki berbagai pos dalam tim kerja. Nah, kedua pilihan ini bisa kita tempuh. Kemudian poin kedua tadi sudah saya sebutkan, kita perlu menyepakati apa topik bahasan yang khusus gitu yang dibutuhkan oleh Kabupaten Sragen untuk sesi lokakarya luring nanti mungkin bulan depan atau 2 bulan dari sekarang. Itu saja pengantar dari saya. Terima kasih Mas Abi. Terima kasih Pak Heru. Mungkin sebelum paparan dari Dikbud Kabupaten Sragen maupun teman-teman dari komunitas dan juga teman-teman dari tim kerja, Pak Dede ingin menambahkan Pak pengantar, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Abi, Pak Joni, teman-teman di Sragen, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau pengantar tentang pertemuan kita pada siang hari ini, saya kira cukup ya dari apa yang disampaikan Kang Heru ya. Barangkali saya juga hanya ingin menambahkan sedikit bahwa kita berharap bahwa pada hari ini minimal kita bisa mendiskusikan tentang bayangan tentang para pelaku budaya atau para pekerja budaya di Kabupaten Sragen yang akan terlibat di dalam Jagat Jawa Benawi Sonten nantinya gitu, yang dibayangkan misalnya berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Kang Heru tadi, misalnya siapa kira-kira yang cocok ya jadi kurator di kita gitu, atau di Sragen, atau siapa kira-kira yang punya bakat untuk menjadi, kalau bukan direktur festival, ya minimal orang yang kita kader untuk menjadi direktur festival di masa yang akan datang gitu. Jadi kita juga tidak saklek, saya kira tidak harus tiba-tiba direktur festivalnya seorang anak muda. Kalau ada tentu saja kita syukuri ya, tapi kalau sekiranya masih diperlukan ada proses transfer pengetahuan dan lain-lain, saya kira bisa kita diskusikan, tapi minimal kita sudah mengkaderkan atau kita mendorong orang untuk di masa yang akan datang dia akan menjadi direktur festival bagi kegiatan-kegiatan budaya kita di Sragen gitu. Jadi mari berdiskusi perihal itu, Pak Joni dan teman-teman di dinas dan juga teman-teman dari komunitas. Untuk mudah-mudahan hari ini minimal kita sudah dapat bayangan 4 tim ini. Tentu saja penamaan 4 tim utama di dalam tim pelaksana kegiatan atau tim pelaksana festival ini juga tidak saklek, karena prinsipnya adalah kita memandang ada 4 aspek itu yang memegang peran kunci atau ibarat tiang dari pelaksanaan sebuah kegiatan gitu. Dan 3 diantaranya seringkali terlupakan. Jadi ada banyak festival di mana dia hanya membangun tim produksi. Jadi dari direktur festival sampai ke penata artistik sampai stage manager biasanya ada. Tapi tim pengelola pengetahuan biasanya ditinggalkan. Tidak ada. Atau bahkan banyak festival yang nggak punya kurator. Jadi kita nggak tahu yang menyusun konsep festivalnya siapa sebenarnya gitu ya. Siapa yang sebenarnya bertindak sebagai festival. Mungkin sebenarnya ada orang yang bertindak atau bekerja sebagai kurator tapi silence, atau bahkan tidak dianggap, atau
belum dikenali, belum direkognisi sebagai kurator gitu. Padahal dia orang yang memikirkan dari A sampai Z soal program-program. Nah, kami memandang ada 4 bidang itu. Tadi Mas Heru juga sudah menjelaskan dengan cukup baik, saya kira, bahwa kita tidak menyebut tim publikasi karena kita ingin membedakan dengan publikasi atau promosi yang selama ini kita kenal dalam festival budaya. Kita menyebutnya komunikasi karena kalau komunikasi artinya 2 arah, dan kemudian yang dicari atau yang ingin ditemukan adalah pemahaman bersama, dan yang ingin ditularkan adalah makna, bukan sekadar informasi. Itu kenapa kita menyebutnya komunikasi, bukan kalau kita menyebutnya sebagai publikasi, maka begitu kita menyebar pamflet atau kita sudah menyebar flyer di mana-mana, kita menganggap sudah selesai gitu. Makanya kita menyebutnya komunikasi karena kita juga ingin melihat, sebenarnya berharap ada feedback atau ada tanggapan dari masyarakat tentang kegiatan yang kita buat ini. Nah, bagaimana nanti tim komunikasi dari Jagat Jawa Benawi Sonten bisa mengidentifikasi tanggapan-tanggapan itu mungkin nanti salah satu hal yang bisa kita bicarakan lebih lanjut di dalam Lokakarya Daring. Saya kira itu saja, Mas Abi. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami bahwa hari ini kita berharap pertama kita bisa dapat bayangan, mudah-mudahan sudah ada, sudah disusun gitu. Terus yang kedua kita juga ingin dapat bayangan lebih rinci, kalau perlu pada gambaran lebih teknis tentang kegiatan-kegiatan atau program-program dalam Jagat Jawa Benawi Sonten tahun 2023 ini. Dan nanti yang terakhir yang kita harapkan juga kita dapat bayangan tentang rekomendasi, karena kami akan diminta untuk memberi rekomendasi tentang lokakarya daring yang diinginkan oleh atau yang dibutuhkan oleh pelaksanaan Jagat Jawa Benawi Sonten. Meskipun minggu yang lalu atau pada pertemuan yang lalu sebenarnya sedikit banyak sudah terindikasi atau sudah diberi indikasi, beberapa di antaranya kalau saya tidak salah adalah workshop batik ya. Ini perkara inovasi, kemudian juga ada inovasi atau workshop mungkin tentang kerajinan bambu atau bahkan karya seni dari bambu sebagai bentuk inovasi dan lain-lain. Dan juga ada dorongan atau ada semacam aspirasi untuk meminta lokakarya terkait pengelolaan atau pendokumentasian berbagai folklore atau cerita rakyat dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk audio visual atau juga dalam bentuk aliwahana, di mana kekayaan folklore dan sastra lisan itu kemudian akan menjadi bahan atau sumber dari penciptaan karya-karya seni yang lebih baru. Itu beberapa yang muncul pada pertemuan kita yang lalu. Apakah di mana di antaranya yang akan diberi prioritas atau dijadikan prioritas, nanti mungkin tentu saja teman-teman di Sragen lebih tahu. Jadi mari mendiskusikan 3 hal itu, saya kira. Begitu Mas Abi, saya kembalikan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan uraian mungkin dari teman-teman dari Sragen. Silakan Mas Abi. Baik, terima kasih Pak Dede. Langsung saja mungkin dari Dikbud Kabupaten Sragen dan juga teman-teman dari komunitas bisa memaparkan terkait gambaran tim kerja dan juga gambaran lebih rinci dan juga lebih teknis terkait kegiatan pada festival tahun ini. Silakan. Mungkin selamat siang. Mungkin kami mulai awali dulu ya Pak. Izin untuk share screen untuk paparan kami, singkat saja. Monggo silakan Pak Joni. Baik, terima kasih teman-teman tim Kemendikbudristek Program Indonesiana, Pak Dedi dan para peserta lokakarya yang kami banggakan. Untuk yang pertama mungkin sudah banyak dibahas di awal. Suara saya bisa masuk tidak nggih? Ada sedikit feedback
Ada sedikit feedback. feedback Mas Joni, Pak Joni. Oke. Mungkin karena berdekatan ya. beberapa buah mikrofon itu biasanya. Ya. Di mute dulu teman-teman. Oke. Ya, sudah jelas, Pak? Ya, jelas. Jelas. Nah, jelas. Baik. Baik, untuk yang pertama mungkin kami kemarin untuk menindaklanjuti judul lebih dulu. Artinya ketika tadi diawali dari pernyataan para kurator bahwa Jagat Jawa Benawi Sonten disebut seperti itu, berarti untuk judul tetap bisa jalan ya Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan penyiapan tim kerja. Nah, kami awali dulu kurang lebih kerangka kerja nanti kami di dalam pelaksanaan event adalah seperti ini, Pak. Jadi kita bergerak pada langkah pertama dan inventarisasi dan kajian OPK yang ada di Gedongan maupun di Pasar Tambak, kemudian melakukan visualisasi karya budaya berbasis OPK tadi. Jadi hasil inventarisasi itu kita kaji, kemudian diwujudkan dalam visual dengan metode rekonstruksi, revitalisasi, aktualisasi. Nah, ini nanti outputnya adalah penyusunan pijakan karya, skenario, tata laksana upacara, koreografi, kemudian penataan iringan dan produksi karya. Lalu setelah itu ada proses transmisi dari hasil visualisasi itu maupun dari hasil kajian OPK. Langkah pertama dan kedua kita transmisi melalui dialog budaya, workshop, kemudian pelatihan visualisasi OPK kepada masyarakat, pemuda, dan para penggiat budaya lokal. Jadi hasil visualisasi nanti kita latihkan kepada masyarakat. Lalu pemanfaatannya adalah tentu saja menampilkan karya-karya tersebut di dalam festival yang kita susun. Nah, ini bisa berbentuk festival event yang baru, pengembangan karya budaya yang telah ada, maupun embrio desa wisata, dan juga branding desa. Nah, kurang lebih skenario-nya seperti ini Bapak Ibu. Kita mulai dari inventarisasi, kalau disebut di dalam strukturnya Mas Hari tadi, pengelola pengetahuan kami meletakkan di dalam area ini, proses inventarisasi dan kajian OPK. Nah, disinilah nanti para tim inventarisasi, tim kurator bekerja di sini juga. Mulai dari detik ini bekerja. Lalu divisualisasikan, bisa langsung dari hasil inventarisasi divisualisasikan maupun langsung ditransfer secara kognitif dalam bentuk workshop, dialog maupun saresean. Nah, pemanfaatannya tentu saja nanti di dalam hal event atau festival peradaban Bengawan Sonten tadi. Nah, ini stakeholder kemarin pada pertemuan terdahulu sudah dibahas. Nah, ini tinjut lokakarya yang pertama. Sehubungan dengan tindak lanjut lokakarya pertama, kami mengerucutkan nama festival. Ini semula Jagat Jawa Benawi Sonten. Kemudian kita utak-atik menjadi Festival Peradaban Bengawan Sore. Nah, ini kami juga memerlukan feedback dari Bapak Ibu semua. Karena kemarin pesannya adalah agar memilih judul nama atau nama festival yang lebih universal begitu. Nah, kami akhirnya mengajukan usulan tersebut. Lalu harus ada pelindungan terhadap event budaya yang sudah ada. Karena dikhawatirkan nanti festival yang kita rancang nanti justru akan merusak event budaya yang sudah ada. Kami kemarin berembuk dengan teman-teman bahwa justru festival yang kita susun nanti akan memperkuat atau memperkaya khasanah atraksi budaya yang ada. Karena kita melakukan riset dan kajian terhadap potensi OPK yang ada, kemudian mengangkatnya, melakukan rekonstruksi, revitalisasi maupun aktualisasi. Dan itu dipersembahkan kembali kepada warga masyarakat. Bisa
pelaksanaannya, penyajiannya bisa bersamaan atau beriringan dengan event budaya yang berlangsung. Nah, ini untuk Ziarah Makam Butuh, Pasar Suran Tambak tetap berjalan beriringan dengan Festival Peradaban Bengawan, Sonten. Kemudian berjalan juga pengayaan literasi dan transmisinya, kemudian pengayaan visualisasi OPK yang didapat dari hasil inventarisasi dan kajian. Nah, kemudian kristalisasi konsep acara nanti akan ditentukan oleh teman-teman, semula 3 lokasi menjadi 2 lokasi, dan yang ini yang penting pada agenda saya ini adalah menyiapkan tim kerja, mulai dari direktur festival sampai dengan koordinator lapangan. Nah, ini nanti akan dijelaskan bentuknya. Latar pada bentuk kegiatan nantinya. Sedikit koreksi Bapak Ibu, bahwa kalau kita menyampaikan festival itu pada bulan Agustus semuanya, dan tanggalnya ini ada sedikit pergeseran. Kidung Agung Butuh langsung tanggal 10 dan 11 Agustus 2023 di situ. Jadi ada Desa Gedongan sendiri di Kompleks Makam, kemudian kita mengeksplorasi jembatan gantung yang di atas Pan Solo yang menghubungkan antara Gedongan dan Piwonan. Kemudian sharing kegiatan antara kebudayaan kita laksanakan. Kalau dari Dinas Pendidikan kita ada 2 kegiatan, dan yang kegiatan yang dikelola masyarakat juga ada ziarah ke Kompleks Makam Butuh. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini nanti akan lebih teknis, akan dijelaskan oleh teman-teman. Cuma kami ingin menyampaikan progres yang kita capai setelah hasil lokakarya pertama kita terima. Kita berembuk dan justru menemukan usulan-usulan baru, termasuk pernak-pernik adanya sawur si tom-tom, Pak. Sawur si tom-tom. Ini tentu tanya apa nih si tom-tom. Jadi Gedongan itu ada namanya perajin batik, dan mereka menggunakan indigo vera atau warna alam warna nila. Ini adalah tanaman indigo vera. Nah, di dalam dialek Jawa Tengah itu indigo vera disebut tom-tom, tanaman tom. Nah, penghasil warna nila. Nah, ini nanti akan kita branding, kita kenalkan kembali melalui workshop batik adanya pewarna alam berbahan tanaman tom atau indigo vera. Sehingga nanti ada atraksi sawur si tom-tom. Sawur jadi saling mencipratkan air warna ungu atau nila ini dan merah kecoklatan nanti dicampur begitu. Seperti pesta kayak di Bali itu ada Tawur Kasongo Agung. Nah, tawurnya kita ganti menjadi sawur, Pak. Sawur si tom-tom. Karena kalau tawur nanti di dalam konteks Jawa itu negatif. Tawur itu identik dengan perkelahian, maka kita ganti menjadi sawur si tom-tom. Nah, kemudian lanjut di Pasar Tambak Kumandang ini tanggal 10-11 Agustus. Oh maaf, yang Kidung Agung tadi 7-8 Bapak. Maaf. 7 dan 8 Agustus. Nah, yang di Pasar Tambak Kumandang 10 dan 11. Ini sharing kegiatan kita lakukan juga. Ada 1 dari Disdikbud Sragen, revitalisasi permainan rakyat. Kemudian dari Pasar Suran Tambak sendiri yang diinisiasi oleh pemerintah Desa Sribit dan masyarakat. Nah, kemudian di sana di dalamnya ada workshop inovasi, anyaman bambu, lomba dolanan tradisional, pernak-pernik kegiatan. Antara lain nanti di sana ada kenduri pasar tambak, perayaan gunungan alat rumah tangga bambu, sajian seni tradisional, kemudian aktivitas pasar suran tambak sendiri, gelar UMKM, dan
berulam. Berulam ini ikan. Iya, Ikan betul yang apa, Pak? Betul nggih? ikan yang dilepas di sawah kemudian ditangkap ramai-ramai oleh pengunjung. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Sebenarnya kami juga sudah menyiapkan tim kerja Bapak Ibu, tetapi ternyata berbeda dengan struktur yang tadi disampaikan oleh tim kurator. Yang jelas di sana nanti yang dari versi kami mohon nanti masukannya, ada direktur festival, kemudian ada koordinator lapangan, ada beberapa koordinator lagi yang lain nanti akan disampaikan. Dan termasuk di dalamnya nanti ada kurator seni maupun kurator budayaan. Mungkin itu yang kami sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Joni. Mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan sebelum ditanggapi oleh narasumber, silakan. Iya Pak, izin menyampaikan untuk tambahannya. Acara secara detail nih Pak, mungkin dari apa yang disampaikan dari Mas Joni tadi, kenapa kita mengambil Mas Nasir bisa di-share. Mas Nasir. Maaf Pak, izin untuk nge-share PowerPoint sebentar. Monggo Bu. Nah. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya. Nah ini Sudah, tadi sudah disampaikan Mas Joni, langsung aja Mas, next. Berikutnya aja. Nah, kenapa kami sebenarnya kemarin untuk menjelaskan berfokus pada Bengawan Sore atau Benawan Sonten atau Benawi Sonten ini Pak, karena di Bengawan sendiri itu kan merupakan sungai purba yang terbesar di Pulau Jawa yang alirannya itu sejak dulu merekam dari jejak peristiwa sejarah yang terjadi di sepanjang Kabupaten Sragen yang dilewati oleh Bengawan Sonten itu sendiri. Nah, kita sendiri untuk mengambil atau memunculkan dari Kidung Agung Ki Ageng Butuh dan Pasar Tambak Kumandang itu sebenarnya dilatar belakangi oleh dua-duanya itu adanya tradisi larungan, Pak. Jadi larung dari ataupun seseorang yang dilarung itu adalah dalam tradisi Jawa itu merupakan sebuah perjalanan ataupun lelaku untuk meninggalkan atau melepaskan gelar kebangsawanannya. Jadi dari literasi sejarah yang sudah kita lakukan itu koneksi antara Pasar Tambak dan Gedongan itu ada Bengawan Solo menjadi media transportasi perjalanan seorang bangsawan menuju ke wilayah tlatah Sukawati, di mana mereka sebagian besar itu melepaskan baju kebangsawanannya dan kemudian mandito atau ngulama berubah menjadi ulama yang selanjutnya mereka akan mengabdi kepada masyarakat atau ngawulo kepada masyarakat. Jadi dari dua wilayah ini sama-sama basisnya itu. Jadi tradisi lisan yang kita ambil dari sana itu berbasis pada adanya seorang pangeran ataupun yang memiliki jabatan ataupun memiliki kebangsawanannya itu melakukan lelaku sampai ke Sragen ini untuk melepaskan jabatan tersebut. Kemudian tema ini kami angkat di sini karena peristiwa yang ada di Bengawan sepanjang Bengawan Solo itu pun mempengaruhi dari peradaban dari masing-masing wilayah. Jadi secara tidak langsung akan membentuk karakter ataupun banyak cerita tutur yang berada di lokasi sepanjang Bengawan Solo itu tadi.
Jadi itu yang menjadi latar belakang Bengawan Solo itu sejak dari masa Mataram Hindu, masa Majapahit maupun masa Pajang itu dilewati oleh tokoh-tokoh yang masuk ke tlatah Sukawati hingga ke Mataram Islam masa Mangkubumi dan masa Sambernyawo. Ini yang menjadi latar belakang kami untuk memperkuat dari sejarah literasi yang ada di Bengawan Sonten. Nah, kenapa kita sebut Sonten itu menjadi sebuah kiasan bahwa ketika seorang yang memiliki jabatan ataupun memiliki gelar kepangerannya melepaskan secara simbolis itu melepaskan semua kebangsawanannya, itu kita mengarah ke masa lalu, Pak. Jadi untuk Sonten itu adalah kejadian dari masa lalu yang sudah masuk ke tidak lagi masuk di terang benderang yang masih hari ini terjadi, tetapi itu masuk ke masa yang lalu. Itu yang menjadi basicnya. Lanjut, Mas. Lanjut. Jadi ini Pak, yang rekam peristiwa yang terjadi di Bengawan adalah dari masa prasejarah kita banyak sekali fosil yang ketemu di tepian Bengawan, ada manusianya, sekitar tahun 2013 kita menemukan tengkorak manusianya, kemudian masa kerajaan kita juga di sana merupakan jalur utama menjadi bagian dari salah satu jalur rempah dan perdagangan di mana bangsa kolonial ataupun pedagang Gujarat masuk ke wilayah pedalaman Jawa. Kemudian untuk hubungan sosialnya di dalam interaksi dengan dunia luar itu akan membentuk sebuah atau mempengaruhi dari karakter kehidupan sosialnya dari masyarakat tersebut. Lanjut, Mas. Nah, di sini basicnya tradisi lisan tadi sudah dipahami, jadi lanjut aja, Mas. Next. Kemudian ini lanjut, ini sudah ada tadi Ki Ageng Butuh, Kidung Agung Ki Ageng Butuh dan Pasar Kemandang. Lanjut, Mas. Lanjut. Belum muncul ya di paparan. Untuk detail Kidung Agung Ki Ageng Butuh, Pak, ini kan ada workshop membatik itu tadi yang sudah disampaikan dari Mas Joni sedikit banyak. Kebetulan kita ada motif baru yang akan kita angkat berdasarkan literasi sejarah dan babat dari babat Joko Tingkir ataupun itu ada batik Balontang Kasmaran yang mungkin akan menjadi tema kali itu. Jadi ada Balontang Kasmaran dan sekaligus ini kebetulan di Gedongan juga sedang launching dari batik Gedongan, Pak. Jadi ada 2 macam batik nanti yang akan di-workshopkan di sini. Kemudian selanjutnya adalah dialog budaya. Di sini dialog budaya akan mengangkat tentang sejarah dari Ki Ageng Butuh, sejarah batik di Kabupaten Sragen yang hingga saat ini sejak PP 8 dikembangkan menjadi sentral batik yang di wilayah bantaran kali Bengawan Solo. Jadi ada terkenal dengan batik Girly, batik pinggir kali, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan fashion show. Sekaligus ada pengumuman pemenang dari lomba gunungan, karena kita ada festival gunungan untuk masyarakat yang mengiringi dari arah-arahan prosesi dari Ki Ageng Butuh itu sendiri. Jadi kedatangan dari Ki Ageng Butuh ke wilayah Gedongan itu akan kita visualisasikan mulai dari arah-arahan, mulai dari dengan getek dia bersandar di dermaga, kemudian melakukan prosesi ziarah ke makam untuk melakukan nyekar, kemudian baru dilanjutkan dengan prosesi dari nyorei batik Balontang itu sendiri, yang akhirnya nanti akan diarak untuk disemayamkan di Pendopo Alit, di dekat makam Ki Ageng Butuh. Kemudian setelah itu
nanti akan dilanjutkan dengan tampilan-tampilan dari anak-anak difabel, Pak. Kebetulan kita banyak anak-anak difabel. Dan bedoyo sekaligus nanti diakhiri dengan bedoyo dari batik Balontang itu sendiri yang karena butuh itu yang sudah kita tetapkan menjadi situs cagar budaya. Nah, ada sebuah bukan larangan, tapi tidak diizinkan untuk membunyikan gamelan di area sekitar makam. Jadi akhirnya kita untuk musiknya kita pilih hadroh, kemudian festival beduk yang nantinya akan diakhiri dengan bedoyo batik Balontang Kasmaran yang itu nanti diiringi oleh santri suara. Santri suara itu hanya lantunan uro-uro dari seniman tanpa diiringi musik. Jadi itu akan yang mengiringi bedoyo batik Balontang itu sendiri. Kemudian nanti dilanjutkan hari berikutnya setelah ada workshop membatik itu tadi membuka adanya membatik ya. Tadi prosesi nyorei dari Ki Ageng Butuh yang diserahkan kepada masyarakat itu nantinya akan menjadi pembuka dari diadakannya workshop membatik. Kemudian dilanjutkan dengan Kidung Agung atau Festival Kidung Agung Ki Ageng Butuh. Ini diawali dengan lomba gunungan dari masyarakat sekitar di wilayah Gedongan, yang kemudian nanti diarak bersama-sama melewati jembatan gantung yang kebetulan jembatan itu melintasi dari Bengawan itu sendiri. Tidak jauh lokasinya dari lokasi tempat kita melakukan kegiatan seni ataupun kegiatan workshop. Kemudian diarak sampai ke lapangan, sekaligus dengan prosesi bedol dari batik Balontang Kasmaran yang tadi dicorei oleh Ki Ageng Butuh yang sudah disemayamkan di Pendopo Alit, itu diangkut bersama dengan festival gunungan menuju ke lapangan. Nah, nanti di lapangan itulah nanti didoakan bersama, kemudian terjadi rayahan. Terakhir itu rayahan gunungan itu sendiri oleh masyarakat semuanya. Nah, setelah rayahan itu diakhiri dengan pesta ataupun festival sahur si Tom-Tom tadi. Ya, sahur si Tom-Tom. Kemudian itu berlanjut sampai sekitar pukul 15 ya. Sekitar pukul 15. Kemudian dilanjutkan dengan dialog budaya mengingat cokean, mengingat cokek Sragenan. Jadi di sini masyarakat diajak untuk acara sarasehan, sekaligus diawali dengan hasil pengumuman lomba tadi, dan kemudian diselingi dengan fashion show dari batik yang sudah dihasilkan oleh masyarakat Gedongan. Kemudian dilanjutkan dengan dialog budaya yang membahas tentang sejarah cokek. Kebetulan kami di Sragen memiliki maestronya, Pak. Yang hal ini yang harus kita tularkan kepada generasi muda supaya cokek Sragenan ini tidak punah ataupun berhenti, karena maestronya Bapak Karno Kadi itu saat ini sudah sangat sepuh ya. Jadi butuh regenerasi untuk melanjutkan tradisi dari cokean Sragenan itu sendiri. Kemudian lanjut ke Tambak, untuk menyambungkan dari Gedongan sampai ke Tambak, itu kami ada prosesi larung, jubah, ataupun baju busana beserta tanaman dari tanaman adem-ademati. Itu adalah tanaman yang hanya ada era Pajang hingga Mataram Islam. Itu menjadi simbol dari bahwa di situ ada seseorang dari kerabat ataupun sentonon dalam keraton yang bersinggah di sana. Itu ciri khasnya dari tanaman, beserta bunga yang harus ada di Gedongan, itu adalah bunga telon bersama bunga sedap malam. Itu akan kita larung lewat Bengawan Solo itu, yang nantinya akan diterima oleh Eyang Tambak Yudo di Dusun Tambak.
Jadi Eyang Tambak Yudo ini adalah salah satu dari prajurit patang puluhan Joko Tingkir. Jadi Joko Tingkir itu pada saat melakukan perjalanan mengarungi Bengawan Solo, pada saat melakukan menyusun kekuatan untuk melawan Belanda ataupun melakukan penyerangan-penyerangan, itu melewati Bengawan Solo untuk menjaring pasukan-pasukan yang dari wilayah Pajang. Jadi di sini Joko Tingkir selalu membawa 40 bajul yang disebut dengan bajul ataupun buaya bahasa Indonesianya. Jadi ke-40 prajurit ini setiap kali mati satu harus disambung satu lagi. Harus ada penggantinya, mati dua diganti dua. Jadi selalu tetap 40 sampai ke titik tujuan yang dituju oleh Joko Tingkir. Nah, Eyang Tambak Yudo ini adalah salah satu dari bajul tersebut. Jadi getek simbolis dari pelepasan pangkat ataupun keningratan itu kita larung dari butuh hingga ke tambak diterima oleh Eyang Tambak. Nah, di sini kemudian pada masa selanjutnya Eyang Tambak itu kemudian juga melakukan dakwah, diterima yang perintah dari Ki Ageng Butuh, diterima secara simbolis bahwa di sana Eyang Tambak Yudo juga akan mengabdikan kepada masyarakat, berdakwah maupun ngawulo mengabdi kepada masyarakat. Dan itu berlanjut secara turun-temurun hingga ke anak cucu, sampai tiba saatnya Eyang Girinoto itu hadir karena beliau itu basicnya mempunyai penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Dia adalah putra raja dari kerajaan Jogja yang kemudian dilarung, dibawakan bekal, di mana bekal itu habis dia akan bersandar, disitulah dia akan mengabdi kepada masyarakat. Jadi dalam tradisi Jawa, orang yang dilarung itu harus melakukan nyantrik ataupun belajar keilmuan kepada para cendekiawan, di mana dia harus bersandar di wilayah Tlatah Sukawati ini. Jadi akhirnya itu berlanjut sampai ke Eyang Girinoto yang melakukan transaksi jual beli karena kehabisan makanan di tempat tambak yang tanpa menawar. Jadi ada tradisi untuk jual beli yang tidak pakai menawar. Nah, itu yang sampai saat ini masih diuri-uri oleh masyarakat sekitar. Pasar tambak digelar pada malam hari, tidak ada satupun yang menawar benda yang dibeli dari pasar tambak itu. Karena diyakini apapun yang dibeli di pasar tambak itu akan memberikan berkah bagi para pembelinya. Jadi di sini karena pasar tambak sebagian besar komoditi yang dijual adalah peralatan yang berbasis dari bambu, kemudian sebagian besar merupakan peralatan pertanian, peternakan, kemudian itu semua adalah peralatan yang mendukung dari perekonomian masyarakat ataupun yang berurusan dengan rumah tangga, karena ada alat peralatan rumah tangga juga yang berasal dari bambu. Jadi kenapa kami di desa Dusun Tambak ini kami mencoba untuk menyampaikan adanya workshop inovasi peralatan rumah tangga berbahan bambu, karena bahan material itu sangat banyak di sana dan masyarakat bisa ataupun generasi mudanya bisa diajak untuk melakukan workshop dari inovasi anyaman bambu ini sendiri. Produknya bisa berupa mainan anak, bisa berupa peralatan rumah tangga. Kemudian selain itu ada kompetisi yang coba kita sampaikan di wilayah Tambak, itu ada lomba dolanan tradisional. Lomba dolanan tradisional ini nanti adalah pesertanya anak-anak SD di sekitar desa Sripit ataupun di luar Sripit yang nantinya akan fokusnya kepada dolanan tradisional yang berbahan bambu, memakai peralatan yang berbahan bambu. Kemudian dari kompetisi ini nanti akan dilanjutkan dengan gelar revitalisasi dari permainan rakyat. Itu akan dilaksanakan di sore hari. Kemudian dilanjutkan pada malam hari, pada saat pasar tambak itu digelar di malam hari, itu nanti akan disambung dengan dialog budaya yang mengulas tentang
sejarah pasar tambak itu sendiri dan juga sekaligus menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang sangat tahu tentang adanya pengetahuan di pasar tambak itu sendiri. Dan ini harus disebarluaskan kepada semuanya karena orang yang datang ke pasar tambak belum tentu bagaimana sejarah, belum tentu tahu sejarahnya itu seperti apa. Jadi pasar tambak ini berlangsung sampai dini hari. Jadi nanti ada di samping pasar tambak itu berlangsung, nanti akan ada dialog budaya gitu. Lanjut, Mas. Untuk keterlibatan komunitas sendiri, Pak, ini komunitas-komunitas yang ada di Gedongan maupun di Plupuh, nanti semuanya akan kita libatkan, baik dari kesenian maupun dari Pok Darwisnya, kemudian komunitas batik, kemudian Karang Taruna. Lanjut, Mas. Keterlibatan komunitas yang di sini ada budayawan, ada sejarawan, akademisi juga, ada komunitas sejarah maupun IO, beserta warga lokal. Lanjut, Mas. Ini pelibatan lintas sektoral. Tadi sudah disebutkan sama Mas Joni, lanjut aja. Nah, ini Pak yang kemarin coba kita otak-atik dengan teman-teman. Nanti mohon saran dan masukannya. Kami mencoba menempatkan meskipun ini strukturnya belum sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Heru. Nah, ini ada beberapa nama yang sudah kita masukkan di dalam kepanitiaan ini. Hanya saja kami di sini baru memiliki direktur festival, sekretaris, bendahara, koordinator acara, koordinator lapangan, kemudian koordinator talent, koordinator promosi, perlengkapan umum, perlengkapan konsumsi, kurator, dan LO festival. Mungkin ini nanti akan kami mohon masukan dari para narasumber yang ada di sini. Lanjut, Mas. Nah, ini kondisi yang saat ini. Ini jembatan gantung di sebelah Pendopo Ageng dari Desa Gedongan, kemudian dari kompleks makam dan masjid dari Ki Ageng Butuh yang sudah kita tetapkan menjadi cagar budaya. Kemudian ada Pendopo Alit. Lanjut. Ini kondisi dari pasar tambak itu sendiri. Yang semuanya sebagian besar komoditinya adalah dari bambu, berbahan bambu. Lanjut, Mas. Mungkin itu, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon feedback dari Bapak narasumber. Baik, terima kasih Ibu Anjar. Langsung saja Pak Heru dan juga Pak Dede memberikan tanggapan dan juga feedback kepada teman-teman di Kabupaten Sragen terkait paparan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Joni dan juga Ibu Anjar. Silakan. Oke, Mas Abi, saya mau masuk dulu dari sisi teknis deh. Bu Anjar, tolong tampilkan lagi yang tadi susunan kepanitiaan. Ya. Oke, tadi saya kira dari susunan kepanitiaan itu sudah ada beberapa persamaan istilah ya. Kita coba lihat dari situ dulu. Barusan saya sambil chatting dengan Mas Dede, saya senang kalau peserta Lokakarya Platform Indonesiana seperti Sragen gini, pekerjaan saya dengan Mas Dede sebenarnya jadi lebih ringan karena para pesertanya sigap. Dari sesi pertama ke sesi kedua itu ada kemajuan yang jelas, kemudian kalau presentasi selalu runut, jadi pekerjaan saya dan Mas Dede lebih mudah. Oke, kita lihat dari atas, pelindung pembina penasehat itu rasanya sudah bisa langsung ya, karena ini kan sekali lagi ini adalah bagian dari apa namanya para penyelenggara, para pembuat keputusan yang mengampu keseluruhan inisiatif ini. Itu Bapak ada direktur festival. Nah, sekretaris dan bendahara itu bisa masuk di dalam sekretariatan ya. Jadi dia bisa tetap namanya sekretaris dan bendahara, kemudian kotak besarnya itu sekretariat. Nanti kalau misalnya ada asisten atau staf lain itu bisa dimasukkan di situ. Lalu
koordinator acara itu sebenarnya bisa menjadi direktur program Kurator. atau kurator. Ini di bawah soalnya ada kurator. Kurator sebenarnya. Ya, makanya ini di bawahnya sudah ada kurator. Koordinator Oke. acara itu bisa masuk di dalam tim kurator atau menjadi direktur program. Intinya adalah direktur program itu manajer yang menerjemahkan konsep dari tim kurator. Jadi silakan diputuskan. Tapi namanya beda ya. Kalau mau dirangkap sebenarnya bisa, tapi ini namanya beda kok. Koordinator acara itu bisa direktur program, lalu koordinator lapangan itu bisa menjadi manajer lokasi atau direktur artistik. Tergantung pengertian ruang lingkup kerjanya. Direktur artistik lebih luas. Lalu koordinator talent itu bisa menjadi manajer salah satu acara. Nah, oke, gini, koordinator talent dan koordinator acara itu bisa dipertukarkan. Salah satunya menjadi direktur program. Yang lainnya menjadi manajer salah satu acara. Nah, koordinator promosi itu bisa disejajarkan dengan direktur komunikasi dan kerjasama. Kalau perlengkapan umum itu tentu saja manajer perlengkapan. Perlengkapan konsumsi itu bisa menjadi, kita bisa buat seksi konsumsi, tidak apa-apa, itu nanti di bawah direktur program. Atau misalnya dia menjadi manajer teknis. Bisa. Kurator sudah ada, lalu LO Festival itu juga bisa dijadikan manajer acara ya. Sekali lagi tergantung acaranya. Tadi kan ada Kidung Agung, ada Pasar Tambang, ada Sarasehan. Atau dia tetap menjadi LO, liaison officer di bawah manajer acara. Jadi dikoordinasikannya oleh manajer acara. Nah, itu komentar saya tentang susunan panitia tim kerja. Jadi sebenarnya nggak beda-beda amat menurut saya ya. Tinggal penyesuaian istilah saja. Berikutnya saya punya komentar tentang nama, tapi saya mau lemparin ke Mas Dede dulu. Silakan Mas Dede kalau ada respon tentang nama festival. Saya pikir itu tadi ide-idenya menarik. Ya, baik Mas Heru, terima kasih. Saya juga sebenarnya mau komentari juga soal kepanitiaan ini ya. Di samping tentu saja apresiasi yang sudah dinyatakan oleh Kang Heru, saya sepakat gitu ya. Kita berapresiasi bahwa teman-teman di Sragen cukup sigap, tapi mungkin tentu saja kita tetap harus bisa melakukan kritik dalam pengertian tentu jauh kalau bisa lebih baik lagi kenapa tidak, itu ada beberapa hal. Nah, yang pertama terima kasih karena ternyata sudah dipikirkan tentang nama. Saya memang sengaja mengganggu nama ini minggu lalu. Sebenarnya bukan iseng ya, tapi saya ingin menguji kuda-kuda. Jadi ibarat orang bersilat, kalau kita bikin nama festival, kuda-kudanya kuat apa tidak gitu. Jangan-jangan sekali gayung jatuh namanya, gitu kan? Itu yang ingin saya uji gitu. Makanya saya ingin teman-teman memikirkan kembali soal nama itu. Nah, saya mau bahas dulu bahwa bagi saya seorang yang berada di Sumatera yang tentu saja tidak mengerti bahasa Jawa, secara penyebutan Jagat Jawa Benawi Sonten itu sebenarnya eye-catching ya, maksudnya enak di kuping kalau didengar gitu ya. Jagat Jawa Benawi Sonten, Jagat Jawa Benawi Sonten itu enak di kuping. Tapi yang mengganggu saya adalah ketika saya tahu maknanya justru kemarin. Jadi ini nama festival atau nama apa? Karena Jagat Jawa itu artinya adalah dunianya orang Jawa. Sementara Benawi Sontennya ternyata adalah nama lain dari Bengawan Solo gitu. Jadi maksudnya apa ini? Ini nama kegiatan atau judul skripsi atau judul disertasi, kira-kira gitu ya. Dunia orang Jawa di Bengawan Solo itu nama kegiatan atau nama esai gitu ya, atau judul esai gitu. Itu yang ingin saya ganggu sebenarnya teman-teman. Jadi tidak harus
kemudian tiba-tiba berbahasa Indonesia, bukan itu juga maksud saya. Tapi karena ini nama kegiatan, maka ya yang mencirikan kegiatan ini gitu. Bukankah kegiatan ini adalah bentuk perayaan atau kegiatan ini adalah bentuk apa namanya, kebersamaan, atau ini adalah bentuk perhelatan, atau ini adalah bentuk upacara gitu loh. Nah, kalau kegiatan itu berdasarkan bentuknya, maka kenapa jagat Jawa di depannya? Itu yang sebenarnya bagi saya ganggu gitu loh. Kenapa tidak kata lain dalam bahasa Sragen yang mencirikan pengalaman utama yang disajikan oleh kegiatan ini, yaitu pengalaman berada dalam sebuah festival atau dalam sebuah perhelatan atau dalam sebuah perayaan. Nah, itu. Jadi saya juga tidak mengatakan bahwa harus bahasa Indonesia judul kegiatan, tidak. Ada kalanya bahasa lokal itu unik gitu, enak gitu, dan menarik hati, membuat orang penasaran. Cuman saya terganggu. Jadi kemarin sebelum saya tahu maknanya, sebenarnya saya enak dengan nama itu gitu. Tapi begitu saya tahu malah saya terganggu lah, kok namanya jagat. Kok jadi begitu namanya ya gitu. Kok bukan satu kata yang bisa mewakili kata perhelatan atau kata kegembiraan atau kata perayaan atau perhelatan atau penghormatan atau peringatan. Harusnya kan itu gitu kalau ini. Oke, itu ya. Jadi tapi ini kembali kepada teman-teman semua di Sragen, silakan saja. Saya memang tugas saya adalah mengganggu-ganggu sebenarnya, mengusik-usik apa yang sudah diputuskan, itu tugas saya. Ya, jadi ada beberapa tawaran nama lain ya silakan didiskusikan dan diputuskan sendiri oleh teman-teman. Karena pilihan nama itu nanti juga berpengaruh pada ownership, rasa kepemilikan. Gitu ya. Jadi kalau orang lain yang memberi nama, kita rasa memilikinya agak kurang. Jadi silakan teman-teman yang memberi nama kegiatan ini agar rasa kepemilikannya itu yang utama ya teman-teman di Sragen. Teman-teman di Sragen maksud saya tentu saja melalui musyawarah antara dinas dengan komunitas yang disebut-sebut tadi. Nah itu soal nama, Kang Heru. Jadi bagi saya sendiri kalau memberi nama kegiatan juga jarang pakai bahasa Indonesia, karena pilihan katanya kita tidak punya banyak pilihan kalau dalam bahasa Indonesia ya, nanti paling kata yang itu lagi. Itu makanya kata daerah sebenarnya nggak apa-apa, tapi begitu pasti pengunjung nanti pengen tahu artinya apa sih gitu. Itu kan pasti mereka tanya artinya apa itu Mas nama kegiatannya. Nah begitu dijelaskan, oh itu artinya adalah dunianya orang Jawa tuh kok nama kegiatannya kayak gitu kan. Nah itu saja. Jadi silakan diputuskan oleh teman-teman di sana apa yang pas, karena Benawi Sonten itu juga sebenarnya di telinga, di kuping kami yang jauh, yang tidak paham bahasa Jawa itu juga enak gitu, enak kalau diucapkan berkali-kali itu kayaknya nempel di kuping gitu, Benawi Sonten. Tapi apa namanya ya harusnya dua kata di depannya bukan jagat Jawa lah menurut saya gitu. Mungkin ya kata yang lain yang bisa menggambarkan kegembiraan, kebahagiaan, keriangan, atau bahkan perayaan, atau bahkan peringatan, atau bahkan upacara, nggak tahu. Silakan dipikirkan oleh teman-teman di sana. Itu soal nama. Nah, soal tawaran-tawaran kegiatan juga benang merah saya kira tadi sudah kelihatan ya. Cuma saya masih harus menggarisbawahi. Itu presentasinya Kang Heru bagus dan kuratornya Mbak Anjar kelihatan pinter banget karena memang beliau dari minggu lalu juga kelihatan udah pinter sekali Mbak Ambar, tahu sekali apa yang sedang diurusi di sana. Tapi beliau itu PNS loh Kang Heru. PNS-nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita juga tidak mengharamkan, tadi udah bilang, tapi mohon agar menimbang kalau Mbak Anjar sudah di tim kurator atau tim kurasi,
mohon misalnya kalau mau menetapkan 3 orang, yang 2 lagi Mbak Anjar diajak dari komunitas non PNS, bukan pegawai dinas. Supaya apa? Supaya mereka punya kesempatan belajar dari Mbak Ambar bagaimana menjadi kurator dari sebuah kegiatan. Jangan sampai nanti tahun 2035 kita datang ke Sragen yang jadi kurator acara masih Mbak Ambar, Mbak Anjar, sorry, maaf. Mbak Anjar gitu ya. Mbak Anjarwati gitu ya. Mbak Anjarwati benar kan pegawainya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kan beliau. Oke. Ada satu Mas Rendra itu yang dari komunitas Mas Rendra Agusta. Oke, ya maksudnya ini ya Mbak, kita sedang mencoba menjaga cita-cita. Kan tugas kurator yang utama adalah menjaga cita-cita. Cita-cita kita kan festival ini jadi miliknya tidak hanya dinas tapi juga komunitas, itu pertama. Dan yang kedua, cita-cita kita adalah terjadinya peningkatan kapasitas. Artinya kalau ada orang pinter kayak Mbak Anjar di Sragen, diperbanyak Anjarwatinya gitu. Direproduksi Anjarwatinya, di-cloning kalau perlu biar agak cepat gitu ya, Anjarwatinya gitu ya. Jangan hanya Mbak Anjarwati terus yang harus bekerja untuk kebudayaan di Sragen, karena kita pasti punya banyak teman, tapi mungkin mereka belum pernah punya kesempatan untuk belajar bersama. Saya kira inilah kesempatannya, karena ini kebetulan juga festivalnya di bawah Platform Indonesiana. Platform Indonesiana adalah inisiatifnya Direktorat Jenderal Kebudayaan yang bekerja di hulu gitu, lebih mementingkan nilai, lebih mementingkan peningkatan kapasitas ketimbang hingar-bingar sebenarnya gitu. Ini kesempatan yang tepat gitu. Mari diajak beberapa teman yang pengen belajar jadi kurator festival, diajak jadi bagian dari timnya Mbak Anjar. Nah, nanti kalau yang pengen belajar bagaimana mengadvokasi kegiatan, suruh belajar jadi asistennya Pak Joni gitu ya. Pak Joni kan kayaknya pinter banget mengadvokasi kegiatannya gitu ya. Kalau kesannya apapun pinter, penting banget gitu loh apa yang dia sampaikan tentang acara ini gitu. Padahal nanti kalau kita buru-buru, jangan-jangan nggak penting-penting semua itu Kang Heru. Tapi minimal Kang Joni itu harus mulai juga menularkan kemampuan dia mengadvokasi kegiatan kepada teman-teman yang lebih muda yang sekali lagi kalau bisa non PNS, bukan pegawainya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu dulu komentar saya Kang Heru sebelum saya panjang lebar berkhotbah. Karena jadi Kang Heru, silakan dulu Kang Heru. Saya punya beberapa hal tapi silakan Kang Heru dulu deh. Oke, mungkin kita teruskan dulu diskusi soal nama ya. Semoga bisa lebih produktif sore ini. Berbanding terbalik dengan Mas Dede, saya sebenarnya bisa mengerti kenapa Jagat Jawa kan. Ini seperti merayakan peradaban kan. Tadi alternatif nama lain seperti itu. Kira-kira gini teman-teman, Bengawan Solo itu kan panjang banget ya, terpanjang di Jawa. Saya tidak tahu ada berapa kabupaten kota yang dilewati oleh Sungai Bengawan Solo. Nah, tapi inisiatif festival seperti ini bisa menjadi cara salah satu daerah ya dalam hal ini Sragen untuk mengklaim gitu. Dari sekian banyak kabupaten kota yang dilewati Bengawan Solo, mana daerah yang punya inisiatif untuk merayakan peradaban sungai itu? Ternyata Sragen gitu kan. Jadi memang kalau namanya bombastis itu menurut saya justru masuk akal. Jadi seolah-olah Sragen ini sedang mengklaim bahwa pusatnya Bengawan Solo itu ada di Sragen loh. Yang lain silahkan mengklaim dengan caranya sendiri gitu, tapi kami mengklaimnya duluan. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, makanya kalau saya sih lebih fokus kepada pilihan antara tadi kan penyebutannya Benawi Sonten, Bengawan Sore atau Bengawan Solo. Tadi kan gitu pilihannya. Nah, saya sekarang bertanya, barangkali di sini ada yang bisa menjelaskan. Kalau Sonten dan Sore itu kan perbedaan bahasa ya, artinya sama. Tapi pergeseran dari Sonten menjadi Solo itu gimana ceritanya? Ada yang tahu nggak? Ya, mungkin coba membantu menjawab. Jadi justru nama yang paling tua itu sebelum jadi Bengawan Solo urut-urutannya adalah Bengawan Wulayu. Bengawan Wulayu. Itu di era masa klasik, era sekitar abad-abad
10-11 begitu. Nah, kemudian setelah era tersebut berganti nama menjadi Benawi Semanggi. Benawi Semanggi. Nah, kemudian ada juga di masa yang sama ini menjadi Bengawan Beton, Bengawan Benawi Sonten. Lalu di era selanjutnya ketika perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, di sana ada Desa Solo dan ada Ki Ageng Ki Gede Solo. Karena pusat kerajaannya kemudian berpindah ke Desa Solo yang ada Ki Ageng Solo, dan kemudian bandar-bandar baru didirikan di pusat kerajaan Surakarta yang di Desa Solo ini. Nah, kemudian Bengawan Solo ini menjadi Bengawan ini namanya menjadi Bengawan Solo sampai sekarang. Begitu Pak kira-kira. Jadi penamaan Bengawan Solo itu sangat mudah di era 1740-an ke sini ya. Lebih mudah dari 1440-an. Sebelumnya namanya bukan Bengawan Solo. Begitu Pak. Oke, ada yang lain dulu yang mau menanggapi? Sedikit Pak mungkin. Silakan. Kemarin kami menemukan Benawi Sonten itu kan berdasarkan literasi juga bahwa Bengawan Solo, Benawi Sonten itu sangat erat hubungannya dengan Tlatah Sukowati dan perjuangannya Mangkubumi selama keluar dari Keraton Surakarta untuk menyusun sebuah kekuatan melawan Belanda, dan Sragen itu adalah menjadi pusat perjuangannya, jadi pusat pertumpahannya. Mangkubumi adalah Raden Sujono, dia adalah HB1 Sri Sultan Hamengkubuwono I yang akhirnya mendirikan kerajaan ataupun kesultanan di Yogyakarta. Jadi memang sudah direncanakan bahwa Tlatah Sukowati yang melewati Sragen ini, bagian Sragen saat ini tetap menjadi jiwa korsanya menjadi Sukowati, ini merupakan tempat pertumpahan darah, perjuangan dari Mangkubumi itu sendiri, sehingga dia bisa matek menjadi seorang raja di Yogyakarta. Jadi ini background dari Benawi Sonten yang kemarin kita ajukan di proposal itu, gitu Pak. Jadi kalau Tlatah Sukowati hingga saat ini itu sangat-sangat erat dengan Sragen. Sebagian besar wilayah kalau mendengar Sukowati pasti konotasinya ke arah Sragen. Memang meskipun sebelumnya itu Tlatah Sukowati adalah tlatah yang sangat luas, sampai ke Karanganyar, sampai ke Blora, Pati, sepanjang Pegunungan Kendeng, Madiun, Nganjuk, itu juga Tlatah Sukowati, tetapi hingga saat ini yang masih mengumandangkan kata Sukowati itu masih Kabupaten Sragen, begitu Pak, di era selanjutnya gitu. Meskipun itu terjadi penyempitan wilayah administratif dari Tlatah Sukowati itu sendiri terpecah menjadi beberapa kabupaten, ataupun diawali dari pembagian distrik waktu itu, waktu zaman Belanda. Itu yang melatar belakangi koneksinya sangat erat dengan Mangkubumi dan Sukowati. Begitu Pak. Mungkin. Terima kasih. Oke, gini teman-teman, kira-kira begini ya. Kalau saya sih tergelitik dengan tadi penyebutan festival peradaban. Jadi kalau mau memperbandingkan saya sama Mas Dede kan juga lagi bolak-balik. Sebentar di belakang saya ada noise masuk Pak suaranya. Enggak, aman. Oke, aman, sip. Lanjut. Saya juga sama Mas Dede kan sedang bolak-balik ke Provinsi Jambi ya. Jadi di Provinsi Jambi itu ada rangkaian festival namanya Kenduri Swarna Bumi. Di sana kan sungainya itu Batanghari ya. Harusnya itu ada 14 kabupaten kota, dari paling paling hulunya itu
Kabupaten Solok Selatan di Sumatera Barat. Jadi ada 2 di Sumatera Barat, Solok Selatan dan Dharmasraya. Lalu selanjutnya itu berarti ada 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Nah, itu festivalnya macam-macam. Di Dharmasraya Festival Pamalayu, kemudian tempat lain namanya apa, tapi rangkaiannya disebut Kenduri Suwarna Bumi. Kenduri itu juga bahasa yang mereka yang kurang lebih artinya sama dengan kosakata bahasa Jawa. Nah, Suwarna Bumi itu kan nama lama dari Sumatera ya. Suwarna Bumi, Suwarna Dwipa gitu. Jadi ini sama-sama tentang nama lama. Tapi perbedaannya, nama Kenduri Suwarna Bumi itu adalah satu rangkaian yang disepakati oleh belasan kabupaten kota yang ada di sepanjang aliran sungai Batanghari. Nah, sementara ini kan hanya Sragen yang mencoba mengklaim sesuatu yang sungai yang sangat panjang di Pulau Jawa. Itu perbedaannya. Sekali lagi, saya justru melihat peluang di sini. Jadi kalau Sragen ini mengklaim dirinya sebagai pusat peradaban Bengawan Solo, kira-kira seperti itu ya. Mau dibilang sombong, kalau menurut saya sih enggak. Kalau kita ngomong festival ya. Kalau kita ngomong festival, karena kita ingin festival kita membesar. Jadi yang sekarang ini, yang dari 2 minggu lalu dipresentasikan oleh teman-teman di Sragen, itu kan sesuatu yang sifatnya sangat lokal ya. Batik, ritus, tarian, itu semua sangat lokal. Nah, itu tentu saja penting sebagai basis identitas, sebagai jati diri katakanlah untuk warga Sragen, untuk kebudayaan Sragen katakanlah begitu. Tapi kalau kita membayangkan festivalnya membesar, nanti kan isinya harus lebih banyak. Nah, kalau dari sejak awal dibayangkan bahwa festival ini merupakan cara untuk merayakan peradaban Bengawan Solo, maka peluang untuk nanti memperbesar itu akan makin banyak. Nanti akan mengundang lebih banyak entitas, lebih banyak pelaku dari wilayah-wilayah lain, bahkan dari aliran sungai yang lain. Bisa saja festival yang dibikin di Sragen ini dihubungkan dengan Kenduri Suwarna Bumi yang ada di Jambi, karena sama-sama merayakan warisan peradaban sungai dari nenek moyang kita. Karena kan kalau di masa lalu pusat peradaban itu memang di pinggir air ya, entah sungai, entah pesisir laut. Sebelum teknologi, sebelum peradaban seperti sekarang. Jadi kita sebenarnya bukan sedang merayakan masa lalu, tapi kita sedang merayakan warisan ya, nilai-nilai yang kita warisi dari nenek moyang. Menurut saya menariknya nama Festival Peradaban Bengawan Solo, atau mungkin tadi namanya Bengawan Semanggi misalnya, itu menjadi menarik karena sekali lagi ini menjadi cara Sragen untuk mengklaim bahwa dirinya adalah pusat bagi perayaan kebudayaan di sepanjang Bengawan Solo. Jadi nanti bahkan sampai Jawa Timur ya alirannya. Itu bisa diajak untuk ikut dalam festivalnya. Itu pendapat saya. Oke, izin menanggapi sebelum nanti teman-teman di Gedongan dan di Tambak juga menyampaikan pandangannya. Nah, memang awalnya memang begitu Pak Heru dan Pak Dedek, bahwa jagat Jawa ini sebenarnya OPK itu yang kami maksud, kasanah budayanya ya, OPK-nya itu kita jagat. Di jagat itu ya, OPK itu sendiri lah, kemudian lokusnya ada di Kabupaten Sragen dengan mengambil Bengawan Solo atau Bengawan Sonten ini sebagai perekatnya. Dan memang ide awalnya kita seperti yang disampaikan Pak Dede tadi, justru kita sebenarnya ingin mengeksplorasi peradaban di sepanjang pinggiran Bengawan Solo yang melintas di Kabupaten Sragen. Karena Bengawan Solo ini kan melintasi sekitar kurang lebih 12 kabupaten kota yang ada di Pulau Jawa. Sragen salah satunya. Dan 2 titik peradaban, tinggalan peradaban yang ada di Sragen itu ada di Gedongan dan di Tambak. Sementara sebenarnya masih banyak lagi jejak-jejak peradaban yang ada di sepanjang bantaran sungai Bengawan Solo di Sragen. Nah, kami mengalami hal itu karena nanti rencananya memang bergerak. Kami mengambil nama generik
Bengawan Benawi Sonten, Jagat Jawa Benawi Sonten itu agar nanti bisa pindah lagi ke lokasi selanjutnya setelah dari Tambak maupun dari Gedongan, panjang pesisir Bengawan. Dan pasti ada semacam dermaga pemberhentian ketika nanti ada peradaban itu muncul di pesisir. Di Pasar Tambak ada dermaga patok Kyai Galeh. Di Desa Kliwonan itu ada dermaga Juragan. Kemudian di Butuh itu ada dermaga Tingkir yang tempat merapatnya Joko Tingkir. Nah, saya malah berpikir atau mungkin alternatifnya peradaban dermaga ya. Dermaga Benawi Sonten atau bagaimana. Ini hanya usulan begitu. Tapi latar belakang kami seperti itu. Jagat Jawa ini artinya adalah sebenarnya ya OPK itu tadi. Atau mungkin lebih generik lagi dijadikan nama Jagat Benawi Sonten mungkin itu. Nah, monggo silakan. Ini kalau tadi dinakali sama Pak Dede, saya juga nakal-nakalan judulnya. Gimana Ya, Kang teman-teman. Heru? Itu dilempar lagi sama Mas Joni malah. Oh ya, kalau saya begini ya. Nah, sebelum nanti kita sambil kita semua bertimbang-timbang, saya pengen dengar dua suara yang 2 minggu lalu kita dengar. Pertama Mbak Endah, ada nggak Mbak Endah? Hadir nggak? Yang kedua Mas Ketut, ikut nggak ya? Mas Ketut sama Mbak Endah. Pendapat mereka berdua gimana? Kan mereka berdua juga mewakili desa toh, Mas Ketut ini mewakili teman-teman dari Desa Pasar Tambak atau Desa Tambak ya, sorry, maaf. Sementara Mbak Endah itu kan dari desa satunya itu Gedongan, dari desa Gedongan. Gimana kalau pendapat Heru ada benarnya ya, nanti mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman kalau mau mendiskusikan lebih lanjut tentang nama. Pertama, saya ingin pastikan apakah kata Bengawan Sonten itu juga akan dipahami oleh seluruh masyarakat yang katakanlah bahasa ibunya bahasa Jawa, bahwa itu merujuk pada atau menunjuk pada Bengawan Solo. Itu dulu yang nanti bisa didiskusikan. Karena kemarin itu kan karena sungai ini sudah terlanjur dikenal sebagai Bengawan Solo. Ya. Sayangnya Bengawan Solo itu merujuk pada lokasi yang di luar Kabupaten Sragen. Karena memang Solo itu ternyata tadi apalagi sudah ditegaskan tadi, Solo itu ternyata nama sebuah desa yang menjadi pusat atau pusat yang baru sebenarnya karena dipindahkan ke situ pusat dari kesultanan ya atau kasunanan Surakarta gitu loh. Jadi itu nama desa malah. Satu nama tempat hanya kebetulan saja kayak dia dia jadi pusat pemerintahan, jadi dia lebih dikenal desa itu gitu. Dan karena sungai itu melewati desa itu, maka dia akhirnya dinamai dengan nama desa itu. Nah itu lebih ini lagi kan lebih beralasan lagi untuk mengganti kata Solonya gitu ya. Silakan diganti dengan Sonten. Tapi apakah Bengawan Sonten cukup populer? Itu aja pertanyaannya. Pak, saya Indah Tiasmini Pak dari Ya, Gedongan. Mbak Endah. Ya. Mbak Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa diskusi kami yang difasilitasi oleh Pak Joni dan krunya atau timnya, memang kata Benawi Sonten itu munculnya di belakangan saat kami berdiskusi terkait dengan judul. Nah, memang ada ketakutan yang sama di kami, masyarakat Gedongan maupun Sribit saya rasa yang kebetulan ikut berdiskusi. Kalau kita pakai nama Bengawan Solo, lalu
Sragen ini dengan sendirinya akan tenggelam gitu, karena yang besarnya ada di belakang kata Bengawan. Nah, istilah Benawi Sonten itu justru muncul saat kami berdiskusi menyusun proposal ini. Jadi ada enggak ya nama lain dari Bengawan Solo yang sejalan atau senafas dengan apa yang akan kita angkat, yaitu sebuah adat istiadat, budaya, peradaban, lalu payung besarnya peradaban masyarakat di pinggir Bengawan Solo yang saat itu semua hal dilakukan melalui sungai Bengawan tadi. Karena kalau kita runut dari sejarahnya dulu transportasi lalu lintas lewat sungai. Lalu segala transaksi ekonomi juga lewat sungai. Sehingga kalau yang cerita yang muncul dari para sesepuh di Desa Ngedongan itu dulu sebenarnya rumah-rumah warga menghadapnya ke sungai, enggak ke jalan. Karena dulu semua lewat sungai, termasuk para pembatik, juragan-juragan batik itu pasti punya rumah yang menghadap ke sungai untuk transaksionalnya. Dan kami sangat tertarik dengan kata Benawi Sonten yang menurut kami sedikit purba gitu ya. Dan eye-catching sih kalau menurut kami. Saya nggak tahu apa saya masih termasuk generasi muda atau generasinya Pak Joni. Tapi menurut saya kata Benawi Sonten itu menimbulkan pertanyaan tersendiri. Orang pengen tahu apa sih Benawi Sonten. Nah kalau dari struktur yang diceritakan Pak Heru tadi, tim kerja justru itu bagian dari tugas tim pengelola pengetahuan untuk mempublikasikan men-share. Bahkan saya kata Bengawan Wulayu menjadi Benawi Semanggi baru dengar dari Pak Joni hari ini, siang ini. Jauh sebelum adanya istilah Benawi Sonten. Nah itu yang sampai hari ini belum pernah terdengar, belum pernah terpublikasikan ke masyarakat bahwa ternyata kata Bengawan Solo itu sejarahnya cukup panjang. Kalau saya sih lebih tertarik ke Benawi Sonten ya. Itu dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Endah. Yang Mbak Endah aja baru tahu apalagi saya dan Kang Heru ya. Benawi Sonten itu. Cuman kan Pak Joni itu dia Mbak. Udah mandito juga. Jadi ilmunya tuh keluarnya sedikit-sedikit Mbak pada saat yang diperlukan aja. Kalau nggak perlu dia nggak mau ngomong-ngomong gitu. Dia takut disangka sombong dia. Makanya harus nyantri dulu kayaknya Pak. Digali aja. Mas Ketut ada nggak Mas Ketut? Ada dong. Mana Mas Ketut? Ya. Ya Pak, selamat sore Pak. Sore Mas Ketut. Mana nih? Ya langsung saja saya dari perwakilan Pasar Tambak. Ya emang Pak, apa itu kata Benawi Sonten itu di kalangan muda itu menimbulkan tanda tanya. Apa sih Benawi Sonten seperti itu? Tapi saya meyakini dengan kata penasaran itu anak muda malah semakin penasaran dan mencari apa sih Benawi Sonten kan? Seperti itu. Dan nanti saya selaku koordinator lapangan sini juga apa itu dari teman-teman apa itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen malah justru nanti akan mensosialisasikan kepada masyarakat. Justru nanti apa itu dengan adanya apa itu kata-kata yang asing, justru nanti malah semakin masyarakat itu akan mencari dan semakin penasaran untuk mengaksesnya. Saya kira begitu, Pak. Oke. Gimana Kang Heru? Namanya harus ada sekarang? Atau tidak? Enggak harus ada, Ini tinggal nanti teman-teman diteruskan diskusinya. Saya kira Justru unik Sragen ini, tanggal pelaksanaannya sudah pasti, tempat kejadiannya sudah pasti, materinya udah ada, nama kegiatannya yang nggak ada. Coba bayangin Sragen, Mas Heru. Kang Heru. Kuda-kudanya kurang kuat kayaknya Pak. Enggak, itu kita masih punya waktu rasanya. Masih punya waktu untuk kan nanti kebutuhannya publikasi, dan benar sekali saya sepakat dengan Mbak Endah ya. Mas Ketut juga saya kira poinnya menarik itu. Mbak Endah bilang bahwa
apa namanya, yang kalau Mas Ketut kan lebih menggarisbawahi justru rasa penasaran itu penting gitu loh. Kalau orang penasaran dengan sebuah nama atau sebuah judul, mungkin justru mereka jadi tertarik untuk mencari tahu, dan mudah-mudahan yang penasaran itu adalah semakin banyak anak muda. Saya kira itu poin penting ya, benar sekali gitu. Kalau Mbak Enda kan juga apa namanya agak mirip, tapi ingin menekankan bahwa apa namanya, ini semacam ini kayak ini ya, mencoba menemukan merek ya gitu ya, merek dalam jagat raya merek gitu, karena kita sudah semakin banyak merek yang satu sama lain kadang-kadang udah sukar untuk kita bedakan. Nah, kita sedang mencoba mencari satu merek yang tidak mengada-ngada, punya dasar yang jelas gitu, tapi juga pada saat yang sama juga punya nilai jual, kira-kira gitu, Mbak Enda, garis bawahi. Jadi silakan aja didiskusikan gitu ya. Saya kira saya bisa sepakat juga, Benawi Sonten itu dari awal saya kira saya dari jauh itu enak mendengarnya gitu. Benawi Sonten apalagi ini gitu kan, itu aja. Jadi menarik, kata itu menarik dan bisa jadi pertimbangan. Tapi juga bisa ditimbang bagaimana mewakilkan apa yang digambarkan oleh Kang Heru gitu, bahwa kita sedang ngomong Bengawan, sebuah sungai bernama Bengawan. Mudah-mudahan Bengawan saja orang tahu kalau itu Bengawan Solo gitu ya, tanpa harus menyebut kata Solo. Karena kita atau kita ajukan aja ke hak cipta gitu, ke Haki, ganti Bengawan Sragen khusus untuk yang lewat di Sragen ya. Gitu. Apa namanya, untuk saya sepakat bahwa kalau bisa Sragen menjadi ibu kota baru dari Bengawan Solo gitu loh. Ibu kota baru dalam pengertian pusat di mana Bengawan Solo sebagai warisan dan sebagai satu kekayaan budaya diulik-ulik, itu pusatnya itu di Sragen. Nah, ibu kota dalam pengertian itu, ibu kota kebudayaan Bengawan Solo, kira-kira begitu ya. Nah, itu Sragen kan, saya sepakat itu harus ditimbang gitu, karena memang yang pertama kan, Sragen yang pertama yang merayakan sungai yang justru bernama Bengawan Solo, itu bukan kota Solo yang merayakan ternyata, tapi Sragen kan. Ya mudah-mudahan nanti ada Mas Beda, ada yang angkat tangan, Arindaya. Bisa silent konsensus saja, nanti diganti Bengawan Sragen gitu. Ayo. Ini ada yang angkat tangan, Arindaya. Ya, silakan. Mas Ari. Arindaya. Ya, silakan. Halo Mas Ari. Mas Ari, apakah sudah terhubung, Mas? Itu angkat tangan atau kepencet? Mungkin kepencet Oke. itu, Pak. Sambil nunggu Mas Ari, tolong balik lagi. Tadi kan dalam presentasi itu ada langkah-langkah kerja ya. Halo. Oh ya, silakan. Menarik sekali ketika kita mengadakan festival Bengawan. Kalau dulu pernah ada festival Bengawan Solo, itu sudah ada yang mengadakan Pemkot Solo, Pemkot Kota Surakarta. Tapi kalau Sragen saya kira umpama penyebutan Benawi Sonten, Benawi apapun itu tetap sama, artinya sama. Tetap sama. Mungkin kita mencari nama-nama yang mungkin lebih mudah dikenal orang. Mudah dikenal orang, umpamanya saya tadi lewat chat itu festival Sigromilir. Sigromilir itu kan diambil dari tembangnya Mocopat yang diciptakan mungkin zaman dulu diciptakan oleh siapa itu, Joko Tingkir. Perjalanan Joko Tingkir dari Keraton Demak ke Keraton Solo, Surakarta. Nah, itu kan banyak sekali peninggalan-peninggalan yang saya kira Joko Tingkir mungkin sempat juga berhenti di berbagai dermaga di Bengawan Solo itu. Kok lebih enaknya itu kan seperti mungkin diambil dari kata-kata
tembangnya Mojopat itu ada tembang sigromilir. Sigromilir seakan-akan seperti sigro itu sigra, semangat. Milir itu mengalir. Bisa dikatakan tembang-tembang atau tembang-tembang yang menghantar kita untuk menjadikan sebuah pinggir Bengawan itu sebagai peradaban. Mungkin sementara itu dulu. Ide saya yo lebih enak kok Sigromilir itu, festival Sigromilir. Terima kasih. Oke, Mas Ari, makasih. Teman-teman, waktu kita tidak banyak lagi. Tolong kembali ke presentasi tentang langkah-langkah kerja. Tadi kan ada diagramnya, ada anak panahnya. Karena saya pikir tadi Mbak Ena juga mengingatkan ya, dan benar yang dibilang Mas Dede, biasanya dalam struktur kepanitiaan itu yang sempat terlewat itu tim pengelolaan pengetahuan. Jadi dalam struktur kepanitiaan yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman tadi tidak ada tim pengelolaan pengetahuan. Tapi kalau kita lihat langkah-langkah kerjanya sebenarnya itu mulai dari kerja pengelolaan pengetahuan. Makanya tolong ditampilkan lagi presentasinya yang diagram langkah kerja. Tadi kan ada siklusnya ya sampai dari awal pendalaman objek kemajuan kebudayaan sampai kemudian berputar menjadi evaluasi pasca kegiatan dan berlanjut ke kegiatan tahun berikutnya. Coba ini sekalian kita untuk membayangkan langkah kerja sekaligus kalau bisa kita menyepakati salah satu topik bahasan yang nanti bisa kita diskusikan saat saat lokakarya luring. Ini kan yang warna oranye ini inventarisasi dan kajian objek kemajuan kebudayaan ya. Tradisi lisan, seni adat, ritus, cagar budaya, sejarah. Nah ini kan kerja tim pengelolaan pengetahuan. Jadi kalau misalnya melihat dari alur kerja seperti ini, sebelum yang lain-lain itu yang bekerja adalah tim pengelolaan pengetahuan. Nah diskusi kita barusan tentang nama itu kan sebenarnya kita bukan sekedar mendiskusikan kegiatan ini disebutnya apa, tapi kan sebenarnya nilai dan orientasi apa yang sedang kita kedepankan. Nah, usul saya begini, segera bentuk tim pengelolaan pengetahuan dari struktur yang tadi sebenarnya sudah bisa diambil. Misalnya begini, Pak Joni posisinya apa tadi dalam struktur itu? Pramuka, Pak. Pembinaan. Nah, pembina. Selaku pembina. Iya, tapi kan boleh lah. Kalau di sini boleh rangkap jabatan kalau nggak apa-apa. Karena kan udah ketahuan tadi Mas Dede bilang Pak Joni ini kan sudah mandita gitu loh, ilmunya banyak, tapi kan harus dicuri gitu loh, sedikit demi sedikit. Nah jadi Pak Joni ini biar rangkap jabatan pembina, tapi juga dia masuk di tim pengelolaan pengetahuan. Nah tolong pasangkan dengan generasi muda yang kira-kira tahu cara mencuri ilmu dari Pak Joni ini loh. Sepakat. Nah, jadi inventarisasi dan kajian objek kemajuan kebudayaan dilakukan oleh tim pengelolaan pengetahuan di bawah pembinaan Pak Joni gitu. Nanti sediakan SDM yang lain atau bisa saja ambil salah satu dari ada 3 nama kurator kan, ada salah satunya diambil masuk juga ke situ, atau misalnya merekrut orang baru silahkan. Pokoknya harus diperas ilmunya dari Pak Joni. Nah termasuk di dalamnya kajian tentang nama-nama itu tadi kan, Bengawan Melayu, Bengawan Semanggi, apa-apa gitu kan. Tapi sekali lagi kalau menurut saya kan ternyata rujukannya adalah atau apa yang dituju adalah pemahaman atau penafsiran tentang peradaban di Bengawan Solo. Dan sekali lagi saya sih mengapresiasi justru teman-teman di Kabupaten Sragen ini ternyata punya ide untuk memaknai atau berusaha menafsir relevansi kata-kata warisan masa lalu. Kan tadi disebut zaman dulu rumah itu menghadap ke sungai. Memang begitu. Pada periode pertama Presiden Jokowi kan ada tuh pidatonya, kita sudah terlalu lama memunggungi laut. Maksudnya adalah kan ada lagunya tuh nenek moyangku pelaut dan seterusnya. Kita tuh membalikan badan, kita menafikan, menyangkal warisan nenek moyang kita yang sebenarnya kebudayaannya maritim. Kita terlalu betah dengan kebudayaan darat. Jadi laut dipunggungi, sungai juga dipunggungi. Itu terlihat secara fisik. Kan saya tinggal di Bandung ya. Bandung itu juga sama dibelah oleh sungai Cikapundung.
Kalau datang ke Bandung, ke tengah-tengahnya, yaitu ke tepi Sungai Cikapundung, itu yang akan terlihat itu punggung rumah gitu. Rumah itu memang sekarang memunggungi sungai, memunggungi laut gitu. Itu secara harfiah. Sementara zaman dulu itu sebaliknya, menghadap sungai. Bukan hanya rumahnya, tapi memang peradabannya, kebudayaannya memang merayakan air, merayakan aliran sungai, merayakan laut, dan seterusnya. Nah, ternyata teman-teman di Sragen punya niat untuk menafsir ulang dan merumuskan relevansinya warisan peradaban Bengawan Solo dengan masa kini. Kabupaten kota yang lain ada berapa belas, Pak Joni? 16, 13? 12-an. 12. Sepanjang Bengawan Solo tidak ada yang punya ide ini. Nah, Sragen yang lebih dulu merumuskan idenya, dan Sragenlah yang jadinya punya keleluasaan untuk mengklaim hal ini. Nah, itu jadi sekali lagi balik ke skema kerja ini, tim pengolahan pengetahuan segera bentuk, mereka bekerja duluan. Nah, nanti pada saat pelaksanaan lokakarya luring, kita akan mulai dari justru diskusinya tim pengolahan pengetahuan. Temuan-temuan apa saja dari tim pengolahan pengetahuan ini yang nanti bisa kita kembangkan untuk jadi isi ya kontennya festival. Jadi tim pengolahan pengetahuan itu nanti akan mengoper ke tim kurator, ke tim komunikasi. Kalau bicara nama, sekarang itu kan kita bisa main-main seperti ini ya. Di Instagram itu kita bisa bikin kuis. Dipampangkan namanya, terus minta follower itu memilih. Mau yang mana? Benawi Sonten, Bengawan Solo, atau apa? Nanti kita lihat, kalau mau main-main bisa begitu. Tapi kan sebenarnya intinya, publikasinya sudah dimulai gitu loh. Nah, tapi kan teksnya harus dibikin, narasinya harus dirumuskan. Nah, itu yang harus dikumpulkan oleh tim pengolahan pengetahuan, nanti diolah oleh tim komunikasinya. Misalnya kalau sudah ada bahan-bahannya, nanti bagaimana agar masuk di Instagram misalnya. Apakah kita bikin kuis misalnya gitu kan. Nah, sementara tim kurator itu lebih bertanggung jawab untuk mengelaborasi bahan-bahan dari tim pengolahan pengetahuan itu menjadi sejumlah konsep acara dan termasuk artikulasinya ya. Jadi kalau misalnya mau mempertanggungjawabkan, katakanlah kenapa yang dipilihnya nama Benawi Sonten. Nah, itu tim kurator sebenarnya yang paling depan untuk mengartikulasikan. Begini loh pertimbangannya, gitu kan. Bahannya dari tim pengolahan pengetahuan. Nah, sekali lagi usul saya, segera bentuk tim pengolahan pengetahuan, tim ini bekerja duluan, lalu nanti diskusi dengan tim komunikasi dan tim kurator. Nanti pada saat lokakarya luring, kita akan mulai dari situ, dari temuan-temuan tim pengolahan pengetahuan yang bisa kita elaborasi bersama. Nah, selanjutnya, yang lain tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Dede di awal tentang kemungkinan topik bahasan yang sebelumnya sudah pernah didiskusikan. Apa tadi? Oh, batik dan ini ya, folklore. Bambu sama bambu. Bambu itu yang mana ya? Bambu itu yang pasar ini, yang pasar. Pasarnya itu kan pasar yang objek utama yang dijual itu adalah benda-benda peralatan rumah tangga dan pertanian yang terbuat dari bahan dasar bambu. Nah, teman-teman ini di Sragen pengen mengembangkan supaya itu industrial gitulah kira-kira dalam tanda kutip. Oke. Baik. Itu batik, alat dan bahan bambu ya untuk pasar tambang. Kerajinan bambu ya. Industri rumah tangga bambu. Betul, dan folklore. Oke, nanti kita bisa diskusi lagi. Saya sama Mas Dede dan teman-teman. Tapi saya sudah membayangkan ada 3 itu paling tidak, Kang Heru. Ada 3 topik itu. Oke. Sip, kayaknya dari saya sementara begitu. Mas Abi, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Waktu sudah tersisa 5 menit lagi. Mungkin Pak Dede ada tambahan terkait usulan-usulan untuk tim kerja di Kabupaten Sragen, silakan Pak. Udah diborong Heru semua. Oke, baik. Mungkin teman-teman dari Sragen masih ada sebelum lokakarya ini berakhir. Silakan jika masih ada. Mungkin struktur yang standar dari tim Indonesiana yang kita perlukan untuk kami pelajari lebih dahulu. Pak Heru, Pak Dede, dan Mas Hadi. Dan karena memang ini kita mau mensinkronkan tugas juga, bagaimanapun nama-nama ini juga penting untuk lebih memahami, intinya begitu. Dan kemudian selanjutnya mohon izin kepada teman-teman di
Gedongan maupun di Tambak Sribit, Pak Bayan, Mbak Indah dan rekan-rekan sekalian. Setelah ini mungkin kami akan kita mungkin perlu waktu untuk berkumpul begitu, membicarakan banyak hal terkait dengan agar lebih menyatu atmosfernya begitu dengan teman-teman tim yang ada di Gedongan maupun di Tambak. Rasa-rasa begitu, karena agar nantinya mumpung persiapannya masih agak panjang gitu. Terima kasih. Oke, Mas Abi, tentang struktur tim kerja nanti boleh dibagikan si filenya, lalu Pak Joni kita bisa diskusi lebih lanjut dengan saluran lain ya. Jadi di antara sesi Lokakarya luring sekarang, daring sekarang dengan luring nanti, kita boleh berdiskusi tentang itu lewat saluran lain. Baik. Mungkin dari teman-teman desa, Gedongan dan Tambak. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup, Oke, Pak. baik. Nanti terkait materi yang tadi dipaparkan oleh Pak Heru akan di-share melalui grup WhatsApp saja, Pak Joni dan teman-teman. Iya. Baik, jika sudah tidak ada lagi, maka Lokakarya sesi kedua ini berakhir. Semoga segala pembicaraan dan diskusi pada siang hari ini berdampak baik bagi pelaksanaan dan persiapan Festival Budaya di Kabupaten Sragen. Bertanya sedikit, Pak. Boleh bertanya? Boleh, Bu Anjar, silakan. Untuk luring itu kapan ya, Pak, kira-kira? Untuk luring mungkin sekitar 2 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan, Bu. Jadi mungkin sekitar bulan Juni. Juni ya? Oke, Bu. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Sebelum ditutup, para hadirin, Bapak Ibu semua, dimohon untuk on cam karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke. Oh, ada sesi foto bersamanya sekarang. Ini pengen kenal. Yang pertama kemarin nggak ada ya sesi foto. Nggak ada. Oke, baik. Semua lihat ke kamera. 1, 2, 3. Belum. Baik, sudah. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan para hadirin semua. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sampai berjumpa di Lokakarya Luring. Untuk teman-teman semua, selamat siang dan sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Amit. Dan Terima Pak Heru. kasih. Terima kasih Mbak Enda, Pak Joni. Terima kasih. Makasih. Ya. Oke.